Bang Joko hadir. Ini Bang Joko ini yang Jackmania tadi. Kasihan anak. Sampai jam tangannya Jackmania. Ada Bang siapa tadi? Bang Ade dari Pak ya. Ini di Papel. Wish. Ngetalika. Plus-plusnya nggak ada plus-plusnya. Bang Dedi juga udah hadir bersama kita. Terima kasih Bang Dedi bawain kue buat kita ini buat kita. Amin. Terima kasih. Kita nikmati kalau di teman ya minta ada di sini deh. Ngopi. Nah, kopi. Tadi Bang Dedi kami sudah ya, buka, kita sampaikan juga tentunya udah menyambut puasa, alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama, bisa hadir, bisa bersilaturahim, mudah-mudahan kita menyambut puasa nanti bisa berjalan. Kemudian saya juga sampaikan hari ini di UNJ ini bertepatan dengan kegiatan penguatan organisasi PP Muhammadiyah. Di petinggi Muhammadiyah semuanya ada di sekitar ini. Jadi ada Adit Budiman, ada Bambang Wijanangko, tadi Pak Dedi ada Pak Muhajir ya, ada sekitar kita. Jadi ada mudah-mudahan kegiatan yang ada di sini baik kita maupun di gedung apa namanya? Namanya sekarang gedung berdiri Cendikia, gedung Cendikia. Baru ya. Tidak bisa berjalan dengan lancar. Tadi saya sudah buka, tapi tentunya di sini sudah baru ini. Sebelum nanti kita sama-sama. Tadi saya sudah sampaikan kalau di Muhammadiyah wisuda itu sudah masukkan komponen biaya untuk wisudawan yang mengikuti wisuda, di samping dia membayar toga segala macam, dia juga membayar uang wisuda, uang alumninya. Jadi uang alumni itu yang kemarin dipungut itu sebesar Rp100.000, dibagi dua, 50.000 untuk karir center, yang 50.000 buat alumni. Tentunya kita sama-sama sih tadi kita udah lihat juga ya, fakultas pengurus alumni fakultas tadi kita sama-sama bicarakan komponen apa dana tersebut yang mau kita distribusikan dari BNJ. Tapi untuk itu mungkin sebelum kita mengarah ke sana, karena ada Bang Dedi ya kita kan Bang Dedi untuk pidato. Itu tempat persiapan. Pidato nih Bang. Ya. Sudah pemilu ya. Nampak ya, tahu yang lebih nasi. Nomor berapa? Kita bersama aja. Titik suara. Iya. 444. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, para senior. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesehatan. Amin. Kita masih bisa banyak. Amin. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan puasa. Amin. Ya, sehingga berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hari ini kita kumpul sama-sama. Terima kasih Bang Sam. Terima kasih teman-teman pengurus IKAL Pusat dan teman-teman pengurus IKAL Fakultas dan para senior tentunya. Bahwa memang rasanya kita kalau nggak ketemu ini ada yang kosong tentunya gitu ya. Kenapa kosong? Karena saya sangat yakin kalau kita ketemu ini banyak masukan-masukan, banyak yang kita isi berbagai hal. Salah satunya tadi Bang Sam mungkin sudah mengatakan bahwa di perguruan tinggi kita ini ada pengisian dana alokasi untuk kita ini. Ya tentunya ini adalah mahasiswa yang diamanahkan kepada kita, kepada para pengurus-pengurus tahun. Tentunya ini juga harus kita bisa kembalikan secara konkret dalam bentuk kegiatan-kegiatan kepada para mahasiswa. Nah, tentunya ini nanti mungkin silakan dibuatkan satu rumusan-rumusan mekanisme bagaimana dan seterusnya. Tapi pesan saya adalah bahwa ini merupakan amanah. Jadi yang kita nanti oleh bagaimana para mahasiswa kita ke depannya
bisa tambah keilmuannya, baik dari sisi yang kalau dari sisi pendidikan ya secara umum di fakultas, tapi dari sisi ilmu pengetahuan ada di kita yang kita bisa share ke mereka. Nah itu salah satunya. Nah tadi saya bicara dengan Bang siapa Rizal ya Bang Rizal ini saya sekali. Bang Rizal ini adalah kalau saya bisa katakan ini rumus berjalan untuk pertanian. Ya kita sangat sayang ketika ada teman kita ya yang benar-benar mereka menguasai mengenai pertanian. Jadi saya memang ngajak teman-teman semua, yuk kita concern juga salah satu bidang yang nanti kita berikan pada pertanian. Karena pertanian walaupun bagaimana sebenarnya Indonesia kita ini banget mengenai pertanian. Sangat butuh. Itu adalah tulang punggung seharusnya. Kenapa kalian maju? Itu kan belum pertanian. Ya kan apapun mahal. Ya kan sampai kemudian walaupun kita kopi sini juga motong ke Thailand gitu kan. Apa aja nangkanya, apa aja segala macam manasnya semua enak gitu kan. Nah itu karena apa? Karena kolaborasi antara lingkungannya dengan orang-orang yang ahli dalam pertanian. Ini salah satu. Karena fakultas kita ini lengkap nih. Semua fakultas kita punya, ya. Jadi kalau kita katakan kalau bersinergi di satu, ini luar biasa besarnya, luar biasa kehebatannya, ya. Nah kita jangan harapan saya bahwa ini para mbak-mbak kita, ya, para senior ini semangatnya masih luar biasa. Ya sehingga nanti generasi berikutnya kita juga mengajak ke alumni yang lebih junior. Karena mereka juga pasti ada sesuatu. Jadi kita kumpul ini banyak variasinya. Kalau kita aja nih kan, gitu 60 pasti kita bicaranya balsema jadi kan. Kecok, luput. Masih parfum. Masih di bawah 40 masih parfum. Kalau kita sama satu tingkat-tingkatan yang ada itu bisa lebih bervariasi gitu. Ini kita bisa saling mengisi. Saya sangat yakin waktu panjang kita ini akan beda dengan yang waktu mereka baru lulus atau baru 5 tahun lulus, 10 tahun lulus dengan yang 20 tahun lulus. Pasti itu karena waktu itu menentukan isi dari kita. Nah oleh karena itu buat teman-teman semua, buat para senior, yuk di Kalum ini kita benar-benar harus eksis, ya eksis secara konkret, nggak usah program yang begitu besar, program-program yang kecil tapi jalan, yang punya manfaat. Apalagi kita ini sudah diberikan alokasi dana dari alumni ya yang pada lulus. Kalau saya lihat ini memang ya kalau dilihat 1.001 kali wisuda yaitu kali 50 juta, setahun 2 kali 100 juta gitu kan. Nah tapi kita memang kita nggak usah lihat nilainya, tapi yang penting adalah itu spirit daripada bahwa di Kalum itu benar-benar dibutuhkan eksistensi. Ya itu selalu tanda, salah satu tanda bahwa memang sudah pada dia merasakan pentingnya Kalum, pentingnya alumni. Ya karena untuk alumni ini juga bisa mengkontribusi untuk akreditasi. Ya, jadi waktu itu memang saya dream, ada suatu mimpi ya. Mimpinya itu memang alumni ini bagian dari adik-adik kita. Jadi kalau akreditasi semuanya kita kan banyak, ya kita gantian aja. Ya fakultas siapa yang seterusnya. Kalau perlu kita bikin spanduk-spanduk kecil pada saat akreditasi. Bahwa kita alumni mendukung dengan akreditasi di fakultas apapun. Misalnya di dokter masuk gitu, di pertanian masuk, di kecil aja. Kita hadir buat 3 orang. Itu membuktikan bahwa ini eksis, ya kita ada. Gitu. Nah jadi itulah buat teman-teman dan para senior. Jadi yuk kita sama-sama memang pasti kita waktu itu ada yang bisa banyak, ada yang bisa sedang, ada yang bisa sedikit. Nah kebetulan saya adalah masuk ke bagian yang sedikit. Jadi nanti yang banyak yang sedang itu ya gitu sama-sama. Tapi saya akan support, ya saya akan mensupport bahwa ya ini memang dapat dikatakan, oh ini kan bisa buat kita sibuk ya, kata buat nggak apa-apa. Karena dengan kita ketemu, kita mikir sesuatu, insya Allah kita panjang umur.
Amin. Kita tambah berkah gitu ya. Nah kemarin saya ke India. India saya lihat di sana populasi orang 1,5 miliar, begitu banyak, begitu crowded, begitu persaingannya hebat di sana. Tapi dia bisa eksis. Investor masuk dari beberapa negara besar-besar, termasuk Google ada di sana, termasuk yang kelola IT system di sana. Sehingga saya melihat sesuatu, kalau gitu sebenarnya ini adalah masing-masing pasti punya potensi yang beda, termasuk di Indonesia. Jadi saya pikir, waktu kita kecil lagi di universitas kita Muhammadiyah. Ya, nah oleh karena itu nanti bangsa ya, kita kan udah ngolek, kita punya alumni, tapi hanya ngolek nih, kita belum melakukan sesuatu, baru ngolek itu tahap awal. Tapi the next step-nya adalah ya kita dengan itu kita kolaborasikan yang ada di dalamnya. Ya, saya sangat yakin para teman-teman dan para senior ini kita bisa kelola data-data yang ada. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi, kita ada beberapa hal. Pertama, kalau ini satu, kita ada kontribusi positif ke arah alumni kita, mahasiswa kita. Kedua adalah tentunya bikin alumni sendiri. Ya, kalau zamannya kita ini sudah kalau orang dari Jawa Barat tuh wayahna gitu, nanti artinya apa? Artinya itu juga seperti kalau secara bisnis dalam pasar, itu di pasar tersendiri tuh. Jadi saya pasti butuh campaign, pasti butuh oleh ekonomi pada dan seterusnya. Nah, itu pun menurut saya kalau sana ini kenapa saya bilang besar menurut semua ini? Tapi model sendiri mahasiswanya kan sekarang dia udah 6.000 kan. Ada yang tahu kan mahasiswa kita bangsa? Sekarang 22.000. 22.000. Yang dia sekali kita lulusan itu kalau nggak salah 2.000. Lulusan 2.000. Tahun bisa 2 kali. Apa saja bisa 11 bulan bisa. Jadi oleh karena itu tapi kita butuh media yang harus kita lakukan adalah sistem IT kita sudah punya dan kita dibawa. Kemarin memang kita COVID ini juga membuat kita akan kehambat kegiatan-kegiatan kita. Tapi insya Allah sekarang ini kita sudah free, ya bebas dari kondisi itu. Ya saya nggak tahu apakah itu rekayasa dan kita tahu apa saya nggak jelas. Tapi yang penting dulu kita kebelenggu 2 tahun. Ya termasuk bisnis juga susah waktu itu ya. Tapi alhamdulillah sudah berlalu. Nah sekarang lah kita sama-sama. Ya saya sangat yakin semua apa yang kita lakukan ini dengan keikhlasan kita, dengan keputusan kita dan potensi ada nanti bangsa dan teman-teman Kalu pusat dan juga fakultas ini sama-sama. Ya kita juga kalau nanti kalau kegiatan kita rutin, saya sangat yakin mungkin kita juga bisa pakai tempat yang ada di yang kita buat juga tuh tempat training kita pras. Ya depannya kan ada kosong, di sini ada kelas ya. Jadi saya pikir kelas juga tuh bisa dibutuhkan. Dulu memang saya kenapa juga concern untuk mendevelop kelas itu karena potensi kita dan kita niatnya itu baik banget. Makanya benar-benar saya support untuk ke arah sana. Tapi sekarang mudah-mudahan tetap masih pakai itu kan ruangan saya nggak tahu ya dengan ada kita nanti kita harus pakai aja. Kita pakai dan itu kolaborasi antara kita juga dengan fakultas tempatnya kita yang bikin tempat itu. Jadi sehingga itu harapannya kita bisa pakai. Oke, barangkali teman-teman dan para senior kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya juga mohon maaf untuk bulan Ramadan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dalam ibadah puasa ibadah-ibadah yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya barangkali itu aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saya nggak sopan makanya belum ingat sih. Santai. Ada pakai ini kostum ini Jackmania atau Jackmania. Hebat saya. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke saat yang berbahagia, yaitu membicarakan tentang dana.
Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Samir bahwa perjuangan kita selama ini sudah mulai menempatkan visi. Memang ini dari dulu kita usulkan kepada fakultas, kepada universitas, karena keadaan kita benar-benar bisa berdiri sendiri. Padahal kita perlu dana untuk operasional kita dilakukan. Kita selalu usulkan. Yang kita usulkan bukan biaya wisuda, tapi kita usulkan itu iuran UKM. Jadi memang agak dipaksakan. Jadi setiap yang wisuda itu kan akan menjadi alumni itu kan sebaiknya itu kan ada iuran, termasuk tidak yang lama-lamanya. Cuman karena mekanisme mesinnya kita belum punya yang harus kita semua, makanya kita usulkan dari universitas. Alhamdulillah sudah mulai menampakkan. Inilah yang akan kita bicarakan. Jadi ada beberapa opsi. Opsinya itu kira-kira ada 10 fakultas. Kalau uang yang ada ini dibagi oleh 10 fakultas, kita yang di pusat ini nggak kebagian. Itu jelas. Jadi ada opsi nanti sebenarnya di dalamnya mudah-mudahan kita dapat kesimpulan pada hari ini yang baik buat kita semua. Jadi ada kemungkinan ada satu persentase dulu sendiri di universitas untuk dikalung UMJ. Baru sisanya itu ada juga opsinya di sisanya ini kalau kita bagi proporsional menurut wisudawan, ada nanti fakultas yang wisudawannya sangat sedikit sehingga dia dapat sedikit. Jadi kemungkinan yang sisa itu pun kita bagi rata itu, berapa persen dari itu kita bagi rata untuk semua fakultas sehingga dapat ada basic. Hanya sekitar 2 juta. Baru sisanya proporsional menurut jumlah wisudawan. Jadi kita agak adil. Memang kalau fakultas yang saya tahu itu fakultas ilmu pendidikan itu paling banyak wisudawannya itu. Tentu dia ingin juga bahwa masih di wisudawan ingin dia lebih banyak saja. Sampai kita yang agak kasihan ini ke fakultas mungkin dia hanya 20 orang. Juga kalau kita perhatikan ya, jadi itu untuk selanjutnya mekanismenya kita masyarakat kepada Samsir. Kemudian dari saya wassalamualaikum. Jadi Pensa kita siapa yang Pak, yang muda-muda. Kita kan aku tua. Enggak, saya nggak bilang saya tua, yang muda-muda. Saya muda kok. Udah besar. Ya, tentunya punya sarankan Kang Diri tadi, dana ini sebenarnya harus kita bertanggungjawabkan, mulai dari distribusi dengan jumlah komposisi yang sama untuk kita bicarakan bersama. Penggunaannya juga dia akan bisa bertanggungjawabkan juga dalam laporan tahunan. Kalau nanti kita kalau sudah punya audit dan ART yang memang sudah kita sama-sama setujui, itu masuk dalam rumah tangganya kan. Jadi komponen dana yang kita dapat itu tentunya ya ada dana untuk pengurus pusat, ada dana untuk pengurus fakultas. Di situ ada dana pokoknya kan, tentunya pengurus fakultas kalau waktu kita bagi tadi yang jumlahnya udah 100 juga ya, banyak juga, alhamdulillah. Tapi 20 itu jangan langsung.
belum Ya, jadi sekarang udah banyak, tapi dari ya Iya. sekarang kan 2.000, 3.000 ya. Tapi dibandingkan yang ada yang sampai 500, fakultas pendidikan ekonomi itu kan ada. Tentunya juga akan nggak menjadikan sesuatu yang mendukung seperti yang disampaikan tadi. Kalau kita punya kewajiban untuk diamanatkan uang yang nanti dikelola oleh pusat dan oleh fakultas. Jadi di sini yang kedua dana untuk pengurus fakultas. Kedua ada dana pokok yang tiap-tiap fakultas kita bagi aja begitu. Dan dana berdasarkan jumlah wisudawan. Itu komponennya. Saya pikir ini sama ya pembagian ini di perusahaan-perusahaan juga kan ada itu juga ya. Dalam menentukan anggaran berapa buat overhead, ya kan kita bagi seperti itu. Saya pikir seperti ini ya. Di sini kita tadi udah lihat ada 5 pengurus alumni fakultas, ada Bang Santos. Kalau menurut saya mendingan dihadirkan aja dulu ketua fakultas, jadi biar nanti nggak ada yang kalau membicarakan masalah bagian menurut saya. Jadi kebetulannya nanti ketua fakultas kan belum nggak semuanya hadir nih. Ini diundangkan, kita udah sampaikan ke semua fakultas. Makanya tadi cuma yang ada yang izin. Kami ikut untuk musyawarah aja. Jadi kan ada hal gitu. Tapi di sini tadi ada 5, jadi kita sampaikan seperti itu ya. Dalam arti, ya memang komponen itu seperti itu dimanapun nggak akan begitu juga. Kan? Jadi tentunya kita kita akan terima dana itu, tapi kita punya SOP, kita punya kesepakatan untuk membuat dana itu distribusi. Nanti kan ada dari ekonomi, kan bisa menentukan ya. Terus ada dari petani, ada Hafid. Nah ini nanti wakil dari teknik berarti sudah disampaikan berapa ada Hukum dari hukum Aldi. Ini kan ada semua. Ada yang sudah kami ikut aja keputusan. Seperti itu makanya. Jawab ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya dana yang sekarang kan yang untuk fakultas Nanti. Ini baru kita menentukan komponen nanti. oh ya Belum. Oke, belum sampai. Belum. Belum aja diusulin. Itu belum sampai situ. Banyak usul jadi. Ada lagi yang sampai sini? Jadi nanti, ayo ya. Kelihatan. Jadi memang dalam komponen dan pendistribusi dana dimanapun akan begitu, dana masuk tentunya dengan komposisi yang sudah ada dalam aturannya. Bersama kita bikin dalam satu kesepakatan. Itu pun harus kita pertanggungjawabkan juga. Itu ada dalam anggaran rumah tangga itu. Jadi pokoknya dia seperti ini. Kemudian ya tentunya kita masuk ke yang tadi kan ya, masuk ke presentasi dana tadi. Nah di sini ya kita baru sampaikan aja karena memang di sini ada pengurus pusat, dengan kegiatannya ya antara lain yang mengumpulkan kita semua ini, membuat kartu anggota, membuat database, kegiatan akreditasi. Nah tentunya kita menawarkan komposisinya seperti ini. Jadi yang pertama untuk pengurus pusat sebesar 30%, yang kedua untuk pengurus fakultas yang 70%. Ini saya selesaikan dulu ya, ini baru kita bicarakan. Kemudian pembagian dana untuk fakultas, nah ini tadi ya, sampaikan Pak Kamil. Karena memang beda ya antara pengurus fakultas pendidikan yang banyak dengan fakultas pertanian terus jadi contoh kan? Kenapa yang sedikit ya? Nah, contoh seperti itu. Nah, yang pertama opsinya yang 50% dibagi rata, 50% dari 70% tadi itu dibagi rata ke 10 fakultas, 50% dibagi berdasarkan jumlah wisatawan. Ya, tadi ada 100, ada 400, itu yang berdasarkan persentase.
opsi pertama. Opsi kedua, fakultas akuntansi kan seperti tadi perlu aktif kan ya, ada kepastian mereka kegiatan di IKALU fakultas itu bisa jalan. Nah, ditentukannya dananya itu 5 juta dibagi dari dana itu dibagi untuk 10 fakultas, kemudian sisa dana dibagikan berdasarkan wisudawan. Tetap yang memberikan dana itu ya berdasarkan persentase daripada mereka yang banyak juga. Tapi di sini lebih reasonable, dalam arti mereka fakultas yang pertanyaan lagi ya, pertanyaan ini bisa menyelenggarakan kegiatan fakultasnya seperti itu. Nah, silakan masukannya dari slide ini. Ya, Ini tadi udah sesuai ya kayak gitu. Kalau memang dibagi rata dulu, misalnya 50% itu kan dibagi rata kan dulu seluruh fakultas. Nanti kalau dana yang 5 juta itu utus sendiri kan, dana itu ya pasti itu bisa saja. pilihannya itu. Itu usulan dari Bang ini, Bang Gani. Itu kan ini bukan ketua alumni ini apa ya? Ketua sudah Oh, di kalungnya ekonomi ya. Ya, nanti saya sampaikan tadi ya. Ketua kita sudah diwakili ya semuanya. Silakan. Saya kasih contoh aja ini, saya kasih contoh. Ini ada distribusi dananya, contoh aja. Nah, contoh yang satu, kita ada 3.000 wisudawan. Per tahun dengan 3.000 wisudawan itu kali 50.000 ada 150 juta rupiah. Kemudian di IKALU pusat itu 30% dari 150 juta, yang 45 juta rupiah. IKALU fakultas. Contoh. Saya terusin ke contoh yang buatan pilihan tadi ya. Nah, option yang A tadi, yang ini 50% dari 105 ini 52,5 dibagi rata ke 10 fakultas, itu opsi yang pertama tadi. Kemudian sisa yang 52,5 itu dibagi berdasarkan persentase dari jangan sebut pertanyaan lagi deh, yang lainnya yang sedikit. Nah, itu opsi yang pertama, ini kita pilih aja. Atau opsi yang kedua. Opsi yang kedua, setiap fakultas yang 50% supaya kegiatan alumni itu jalan, 5 jutanya udah dibagi duluan. Yang keduanya baru sisanya berdasarkan. Silakan, saya pikir tentu kita perlu sama-sama mendengarkan ya masukan-masukan. Baik, saya coba ini kan. Jadi saya cuma mengingatkan kita tidak ada dana ini pertemuan jalan terus. Kadang-kadang mandek, tapi nggak terlalu masalah. Jangan gara-gara dibikin. Iya. Problemnya bisa cuma mengingatkan. Iya. Dari dulu kan dia udah menjalan. Itu masuk kita. Kita di BK langsung anggaran apapun semua jauh. Ini saya cuma mau mengingatkan. Jangan, karena saya pengalaman membina operasi baru. Itu kalau baru kompaknya minta ampun. Begitu ada dana turun, berantem. Iya pasti. Poro-poro maju operasinya. Ini yang saya khawatir. Nah, maka itu tentu harus ada kesepakatan. Kalau menurut saya desain daripada ini itu baiknya menurut saya fakultas maupun siapapun kita samina atau tetapkan udah enak. Saya cuma was-was jujur. Jadi nanti kita kalau ketemu yang urusan ini lagi nggak kelar-kelar bos. Kalau tadi ketemu sudah menyinggung kita, jauh ada lagi tadi Pak Rizal bikin dong yang konkret. Orang-orang kira kalau gara-gara ini bisa ribet urusannya. Saya cuma was-was aja gitu kan. Betul. Tapi saya berani bicara begini. Mengingatkan. Yang lebih Hari ini luas. gara-gara kita jalan. Ya itu. Tapi ingat, saya cuma udah mengingatkan.
Saya cuma mengingatkan. Jadi menurut saya solusinya, menurut saya kita sebagai fakultas, toh kita juga organisasi semi semi begitulah gitu kan ya. Jadi ikutin aja pengurus pusat di Kalu. Kondisinya begini, yang dibagi ini selesai bos. Iya, terima aja. Udah lebih enak. Ini saran saya bos. Ya Pak abang ketua kita itu. Karena itu tadi satu sudah ngingetin. Nah, jangan. Ya kayak kita sepakat ya bos ya. Walaupun jangan berkati-kati, tetapi nggak pernah ada persoalan. Nah itu aja. Kasih. Bang, satu lagi Bang. Iya. Udah. Mungkin ada solusi lebih ini. Oh ya siap. Diri dong, berdiri Kalau- dong. Kalau saya mungkin punya usul lain ya dibanding yang tadi ini ya. Artinya begini, selama ini Ikalum yang ada di fakultas masing-masing kan membiayai hidupnya masing-masing. Ini kan sumber dana cuma baru dari wisuda, belum dari alumni yang lain. Kan ini hanya sekali tembak, ya kan? Sekali tembak jumlahnya sekian, adanya sekian. Tapi yang ada selama ini nggak ada ini, kan kita membiayai masing-masing, ya kan? Nah, kalau saya punya usul, ini tetapkan aja langsung tetap di pusat, gitu ya, nggak usah didistribusikan. Namun jika ada fakultas atau Ikalum masing-masing fakultas yang mengadakan acara, usulkan proposalnya, gitu. Artinya misalkan kita mau apa sih istilahnya mau ngadain acara nih, untuk dana sekian, ngambil dari sini kan nanti kelihatan tuh. Oh fakultas Ikalum ekonomi ngambil sekian, ini ngambil sekian gitu ya. Karena tidak ada dana ini pun kan kami punya dana dari alumni yang lain kan gitu misalkan ya. Ada iuran yang rutin yang masuk bukan dari wisudawan ini kan gitu ya. Nah itu usulan gitu ya. Artinya itu lebih apa ya, mungkin lebih yang tadi untuk tidak terjadi friksi tadi kan, nanti takutnya pas distribusi ada konflik ke depannya gitu. Kalau itu transparan maksud saya. Jadi setiap nanti fakultas atau kalau di masing-masing fakultas melakukan kegiatan tinggal usulkan aja gitu. Jadi kita punya dana Ikalum pusat ini ya kayak kasar kayak dana abadi lah gitu ya, bahasanya gitu ya. Nah ini usulan aja, punten Bang. Siapa? Iya, dia nggak jalan. Dia nggak jalan. Itu masukan dari teknik tadi. Iya, siapa? Jadi karena itu biar terjadi pusat, kemudian fakultas kalau fakultas yang mau mengadakan kegiatan mengusulkan, jadi macam proposal untuk minta dana. Jadi kita ada dana misalnya 105 juta tadi ya, tinggal minta dana sekian. Jadi teknik misalnya perlu untuk kegiatan support dalam hal akreditasi perlu dana 10 juta. 3 juta. Tapi yang lain juga bisa begitu kan? Dan itu akan menumbuhkan kreativitas di fakultas masing-masing, di Ikalumnya masing-masing. Jadi artinya dia akan termotivasi melakukan kegiatan. Ini ya. Ya, dia usulan kita campung dalam arti kalau seperti tadi itu bikin semacam komponen biaya yang pada umumnya, sehingga masing-masing sudah punya persentage yang sendiri disesuaikan. Ada opsi yang pertama, opsi kedua yang bisa menghidupkan kegiatan di fakultasnya di Ikalum. Nah, saya selesaikan dulu. Tapi kalau yang itu kan angkanya sudah pasti, ya sudah dia tinggal menyesuaikan aja. Jadi misalnya 2023 ada 3.000, kemudian katakanlah pilihan yang kedua diambil fakultas teknik untuk operasionalnya 5 juta, sisanya katakanlah ada dari 3.000 tadi ada 300 misalnya, masih ada dana tambahannya dari yang 5 juta itu misalnya sebesar 5 juta juga misalnya. Jadi 2023 teknik punya dana 10 juta itu pasti. Tadi ya usulan dari teknik tergantung usulan.
Ini usulan. Misalnya 10 juta, sebentar dulu. Langsung nih. Nggak apa-apa ya. Kita kan Iya. itu 10 juta tadi udah sama ya. Yang kemudian dari fakultas lain silakan mau mengajukan apa proposal penggunaan dana. Tapi dana yang 105 juta tadi. Nah, apakah bisa ini kita laksanakan? Nah, ini yang kita bisa ini perlu kita masukkan. Silakan Cos. Ini dulu. Ini nyambung. Nah, ya. Mungkin topiknya itu dulu deh. Ya sama. Ini maksud saya gini, organisasi yang sehat itu kan harus ada dana abadi. Karena Dan apa? Dana abadi, investment fund. Gitu. Jadi siapapun ketuanya dia sudah punya modal. Gitu. Jadi maksud saya kan kita tanpa ini kita tetap jalan. Jadi artinya ketua kalau mana saja pada level apa saja dia meminjam statusnya, bukan spending ya. Jadi artinya kalau ada misalnya abang dari ketua gitu kan, dikasih uang misalnya 1 miliar gitu, pas tutup buku jadinya 2 miliar, gitu. Jadi hanya instrumen fakta pada saat beliau menjabat tetap ada sama. Jadi siapapun yang jadi ketua ada modal, tapi modal itu balikin lagi sebagai dana abadi. Gitu. Jadi bukan kita spending gitu. Jadi kita jalankan dana kita mengumpulin dana yang banyak. Jadi di situ ada aktivitas kita datang. Jadi bukan proposal kayak ini kan proposal gabisin gitu ya. Tidak. Tetapi itu adalah modal untuk bekerja para ketua. Gitu. Tapi bukan untuk prestasi ketua pun diuji di situ. Kalau dana abadi habis sama dia nggak balik kan tidak berprestasi. Harusnya dana abadi itu kan nambah. Itu. terus Ya sebenarnya kalau saya ya setuju dengan cara yang ini di dalam artian yaitu agar apa kegiatan fakultas masing-masing berjalan efektif, ada apa hubungan di antara KSB-nya, ketua sekretaris kita. Ya bagusnya ya memang didistribusikan aja, tapi tetap ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban distribusikan saja sesuai proposal yang diminta. Enggak sesuai dengan yang ada di sini. Bagian presentasi pertama. Yang ini gitu loh. Itu dipertanggungjawabkan agar setiap fakultas. Tapi dia bertanggung jawabkan ya. Iya. Agar setiap fakultas juga bertanggung jawab dengan kegiatan-kegiatan masing-masing. Dan kedua kali mungkin akan memancing juga kegiatan-kegiatan di setiap fakultas. Bisa rasa? Oke, dari 3 ini ada tadi proposal. Proposal jadi ada dana 2023 untuk 10 fakultas sebesar 105. TNI mengusulkan proposal sebesar 10 juta. Masuk ya, kalau masuk. Ambil kurang lah. Tapi ada fakultas lain cuma 5 juta. Apa? Kurang. Tapi ada fakultas pengurusnya 25 juta dia minta. Terus kita menilainya itu seperti apa? Ini kan sulit. Bukan satu yang mudah ini. Jadi saya pikir komponen itu memang harus ada. Sehingga persentase itu ya Anda dana sekian. Itu pun harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu nih. Jadi sulit sekali itu. Sedangkan di pusat itu kan tinggal stem aja kan. Misalnya terjadi apa-apa, gimana di pusat kok bikin persetujuan tapi pada ribut di fakultas-fakultas karena dananya kurang. Nah ini memang. Jadi itu kesulitannya. Nah, tapi tentunya berhubungan dengan yang Sancos tadi. Nanti masih masuk yang pertama ya. Tapi yang kedua tadi Mas Ades Henry. Kita, aduh, kalau masalah dana abadi itu berapa generasi di tahun ini banyak yang sudah menyumbangkan itu, tapi nggak pernah selesai, nggak ada pertanggungjawabannya. Tapi itulah kenyataannya yang kita sulit memang kalau yang namanya dana itu udah diserahkan, pertanggungjawabannya itu sulit. Jadi buat kita itu bukan sesuatu yang bisa kita realisasikan dan untuk mendapatkan katakanlah tadi kita dapat pembagian 2023 kalau TNI 10 juta, kemudian dia punya 10 juta, tapi dana abadi itu ya nanti kembangkan itu akan sulit. Saya pikir yang lain-lain termasuk yang senior ini akan paham lah itu ya, karena banyak sekali kejadian. Jadi saya pikir agak sulit itu. Henry sudah laksanakan. Tapi ya mungkin masih ada masukan yang lain, tapi kan ya hubungannya dengan pembagian tadi kan. Kalau Sancos
Tentunya di sini kita buka aja lah siapa aja yang hubungannya dengan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya suka sekali dengan Henry. Ada satu bagian yang dikatakan tidak menghabiskan uang, tidak terima bagian. Bagaimana mengembangkan itu? Sekarang kita udah mulai dari dunia. Kalau kita memenuhi satu kebutuhan anggota di sini aja, satu hari bisa 50.000. Kalau kita 1% aja untuk dari 50.000, lumayan kalau setahun. Dan itu artinya pada dana yang ada. Contohnya, kalau bikin media apa? Media dagang. Dagang apa? Dagang online. Apa judulnya Ikalu? Siapa pasarnya? Bisa dosen, bisa kita. Apa keperluannya? Ibu tahu. Dari air. Nah, kalau memang demikian adanya, saya yakin uang Ikalu nggak terganggu. Dan kita nggak menulis berdasarkan proposal di ketinggalan zaman berproposal. Jiwa kita jadi jiwa komunis. Bagian. Kita cari bagian. Yes, kalau memang menguntungkan, kita bagi. Umpamanya di online ini kita untung 1%. Kita bisa tercatat fakultas A persentasenya, B persentasenya, C persentasenya, tapi nggak belanjanya. Andai kata kita bisa membuka pasar online, sasarannya anggota, mungkin juga dosen, mungkin juga yang lain-lain, atau tetangga kita, insya Allah ini akan berkembang. Jadi proposal itu udah gak zaman kalau menurut saya. Inti dari proposal apa sih kita ini udah gak apa yang kita kurang. Makan puas, jalan-jalan puas, orang Palampak di atas. Kue ada. Kue ada. Udah gitu organisasi jalan tanpa ada uang bantuan. Begitu dia tanya, uang Ikalu berapa? Bapak kasih 5 miliar, saya ada 7 miliar. Besokannya dikasih 14 miliar, dia ngomong malu. Yang ngasih, kenapa berkembang? Ambil satu bagian umpamanya, kita ke Subang, kita ke Kerawang, atau kita ke pertanian, ada beras, kita ambil beras, kita kasih merek Ikalu, belajar dari sedikit mungkin banyak. Satu rumah tangga, satu rumah, ibu satu belanja, itu 50.000 mah habis buat rumah tangga. Toh kita punya apa aja, apa sih negara yang kurang, apa sih yang kita tidak bisa bersama? Kita bisa kerja sama, namanya itu namanya Indra, apa namanya zaman sekarang apa? Kita bisa mengadakan minyak, tapi ada Ikalu, kita semua masuk, kita apa tuh namanya, kita download itu Ikalu, medianya, COD oke lah zaman COD kita pakai program. Cuma saya nggak bisa caranya, kalau saya bisa karena ini ada uang yang akan berkembang, panggil ahlinya, buat itu, kita tunggu setahun apa hasilnya, baru bicarakan. Tetapi tetap ada traktat perjanjian pembagian keuntungan, bukan uang yang dikasih tadi sih, pembagian keuntungan dari itu berapa persentase, mudah-mudahan sih merata, karena memang kita nggak ngambil dia kecil pertanian, hukum banyak, bayangkan hukum banyak. Kita kerjasama, ayo, yang belanja semua. Isinya aja 50.000 satu hari kali ini, 30. Penghasilan kita berapa satu hari? Hah? Bagi 1% aja lah. 1% 15.000. Nah, buat saya cukup kopi rokok. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Adit. Jadi tentunya yang nggak berarti Bebas. Bang Adit bahkan sampaikan proposal ya secara umum sih memang seperti itu ya. Tapi zaman sekarang mungkin udah beda. Tapi tetap juga dilakukan. Harus. Dan yang hubungannya dengan bisnis tadi Bang. Di Ikalu itu kita sudah mengkolek data 20.500. Hanya kan tadi orang cuma bilang 30, 20.500. Nah itu belum kita olah. Kali 1 liter loh, berapa? Oh, belum kita olah.
saya mau Menanggapi dulu. Iya, online, masalah online. masalah online. Masalah Online itu sekarang memang di dunia e-commerce itu nanti sudah jalan. Jadi kita pun juga dipermudah. Nah, ke depan juga malah mungkin lebih mengarah ke sana. Kita juga memudahkan diri. harus. Database itu yang kita baru punya dari 2005 sampai 2018 sudah datanya 25. Nah, kita mungkin ke depan akan ke sana ya. Tapi yang kita bicarakan yang ini dulu ya, jalan bisnisnya. Sehingga kita bisa lanjut. Ardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi, perwakilan dari FKM. Jadi tadi saya sedikit menyimak terkait dana. Sebenarnya kita tinggal sepakati saja bahwa dana ini mau didistribusikan atau disentralisasi di Ikalum pusat. Nah, jika sentralisasi di Ikalum pusat, nanti Ikalum fakultas apabila ada kegiatan bisa mengajukan, tetapi sesuai dengan penggabungan antara masukan tadi. Jadi kalau saya coba ya, jadi berapa persen ya? Tetap misalnya tadi teknik 10 juta. Ya, jadi bisa majukan proposal maksimal 10 juta. Iya, jadi ada alokasi misalnya dari teknik kita alokasikan jatahnya teknik 10 juta gitu. Jatahnya FKM misalnya 10 juta, jatahnya ekonomi 10 juta. Jadi nanti jika ada pengajuan dari fakultas segini, sisa segini gitu sebenarnya, tetapi tetap dikelola di pusat sentralisasi. Sebenarnya itu kita sepakati aja mau kita kasih ke fakultas atau kita yang kelola. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kelola mungkin kalau dikelola mungkin kalau kelola ada risiko ya. Ada untung, ya, sudah juga rugi. nah, terus yang Kalau dari rektorat sudah. Ya. Kalau rektorat Maret 4 sampaikan uang itu OMJ. Jadi kalaupun sudah kita menentukan di sini, nanti lewat pengurus Ikalum pusat lah yang stem. Jadi ada uang yang bisa diambil. Jadi tidak ke kita juga. jadi uangnya ada di universitas, tapi melalui antara kita Ikalum. Terus yang kedua tadi mengenai Bang siapa? Jadi memang kita Ikalum butuh bisnis ya, karena kita namanya mewadahi adik-adik kita nantinya. Ada, jadi menurut saya perlu unit bisnis ya yang dikelola. Di sini banyak ahli-ahlinya di Ikalum, dan saya juga dari dalam sendiri, kebetulan saya dosen di FKM, jadi banyak yang perlu kita ambil dari segi bisnisnya, Pak. Ya, contoh kecil misalnya kita ada employee gathering, ada family gathering, itu kita bisa masuk, kita bisa jadi IO ya kan, daripada ngambil di luar nanti ada mereka ngambil di Ikalum gitu. Kita yang mengurusi segala macamnya, ada catering tadi, unit bisnis yang ada di sini. Jadi menurut saya kita bisa mengembangkan dana yang ada di Ikalum pusat juga, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya bisa menghasilkan lebih dari wisudawan ini, gitu. Jadi itu aja sih, Pak, masuk materi dari dua ini, bisa menggabungkan dari Kalau yang pertama ada saya jawab tadi kan, universitas, ya. Yang kedua bisnis seperti itu ya memang itu harus kita oleh semuanya. Iya. Apakah itu nanti dikelola oleh Ikalum fakultas, katakanlah tadi di Kasmas, atau memang di Ikalum pusat gitu. Iya. Tapi kan dengan database itu sebenarnya nanti kan kita bisa lihat ada catering, bisa milih ini diambil dari Kasmas misalnya, silakan pilih aja. Tapi semuanya dari alumni. Iya. Kan seperti itu. Ya, Pak. Jadi tinggal kita sepakati saja. Nah kalau untuk dana, ya tadi kan yang Iya. disampaikan tadi ya. Mau distribusikan itu atau mau Nah, digabungkan? maksud saya begini. Ini kritis. Iya. Ada atau tidak ada, kita tetap jalan. Maksud Iya. saya, dana abadi itu adalah pinjaman modal kerja. Jangan sampai kita ada Ikalum, dana yang disetor oleh adik kita itu malah habis. Artinya mau berbisnis atau tidak, dana itu tetap ada. Iya. Kalau masalah ada tidak bisa dipertanggungjawabkan,
Apalagi kata ketua nanti ini dana ini masih dipegang oleh universitas, itu bagus. Artinya dana abadi ini adalah misalkan ada ketua baru nih kita punya dana 3 miliar. Silakan Anda pinjem loh, bukan menghabiskan dana ini. Anda buat kegiatan bagaimana dana abadi ini nambah, bukan dana abadi ini habis. Gitu. Yang jadi masalah ini dana disumbangkan loh kejadian kita. Artinya kita tidak boleh 1% pun membelanjakan, tetapi kita harus memodali diri kita yang ini, tapi pinjam. Artinya siapapun pengurus, kalau dia pinjam kan artinya utang pengurus, bukan pengurus dapat membelanjakan ini. Gitu. Itu maksud saya dana abadi ini. Jadi tidak ada seorang pun pengurus yang bisa mencuri atau menyelewengkan kalau dikhawatirkan itu. Gitu. Karena kastedinya tetap di universitas. Kastedinya di universitas. Gitu. Artinya dicela nih, ini saya ketua umum misalnya. Oke, saya bikin ini, bikin itu, silakan. Tetapi itu Anda utang. Gitu. Karena kalau gagal minjem, dia bisa dituntut karena perjanjiannya utang. Utang pengurus terhadap dana abadi. Artinya kita akan sustain gitu. Dari ide-ide bisnis yang ada, siapapun boleh punya ide bisnis, tapi itu utang. Gitu. Jadi yang nama dana abadi itu adalah kata kuncinya nambah, bukan berkurang. Jadi kalau rasa-rasanya kita bicara membagi-bagi, membelanjakan, saya kira malu bisa sama yang nyumbang. Harusnya kita sebagai senior-senior menambah. Ini mereka aja baru pertama aja nyumbang 100.000. Masa kita sudah, saya sudah 20 tahun. Saya kalau ditarik sekarang, saya nyumbang 2 juta. Serius, ya Pak. Sekarang kita bicara membagi-bagi uang. Saya ada dengan sedang juga kan senior saya bicara kan. Maksud saya sudah saatnya di luar negeri itu ada namanya endowment fund. Organisasi yang tidak punya endowment fund itu progresif tidak sehat. Kenapa? Tidak ada yang mau jadi ketua. Kenapa? Tidak ada modal untuk bergerak. Tetapi kalau ada endowment fundnya 10 triliun, wah siapapun kebayang mau bisnis apa. Wah, gua kalau jadi gua mau beli bank nih, gua pinjam, gua beli bank atau beli apa gitu. Kenapa? Dananya ada. Tetapi itu atas nama pinjaman. Dan disitulah kinerja pengurus ditanya. Dia jadi pengurus menghabiskan uang atau menambah uang. Itu bisa kita track. Gitu, bisa kita track. Ya, itu ya. Oke, terima kasih. Tentunya kalaupun tadi kita sudah distribusikan ke fakultas dalam masing-masing sesuai dengan komposisi yang kita sepakati. Fakultas mau masuk ke dana abadinya, ya silakan. Tapi tetap dipertanggungjawabkan. Jadi dalam anggaran rumah tangga itu tiap tahun juga jadi pertanggungjawabkan tadi. Sampai satu belum ini saya. Maksud saya begini. Enggak, bentar ya. Nah, tapi tetap ini harus kita sepakati dalam memang ada dana yang harus untuk menghidupkan fakultas ini sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Ya, satu lagi Pak. Pengurus pusat ini kan nggak ada masanya. Yang ada masanya kan fakultas toh. Maksud saya begini, maksudnya yang ada masanya itu gini. Yang pusat ini kan pengurus. Dari macam pusat toh, dari macam fakultas toh. Harusnya pengurus pusat ini yang mengawasi pinjaman-pinjaman dana abadi oleh pengurus fakultas itu atau pengurus pusat itu ya itu ya memang itu ya memang ya. Tapi kalau pagi-paginya dibagikan duit itu dibelanjakan, kita nggak sampai organisasi ini. Oh iya. Silakan Maman. Ya, makasih. Sebetulnya usulan seperti itu bisa saja, Mas. Tapi ini kan kita bukan menerima kan sifatnya. Hanya intern kita saja. Jadi kalau memang dana abadi tetap dipertahankan, ya nggak jalan nanti. Nggak jalan di fakultasnya itu. Nah itu sama ya. Yang kedua, kalau kita memang terfokus saja dana abadi itu di pusat, ya kapan mau dikelolanya? Itu tetap aja kan nggak jalan nantinya. Ya itu kan yang saya ya. Jadi bukan tidak dikelola, dipinjamkan untuk dikelola. Nah, ya, itu yang beda. Ya pengertiannya itu kan begini. Bukan dana idle, itu hati-hati. Gitu. Jadi memang Artinya kalau ada dana abadi, ketuanya maupun dana abadi itu idle, itu harus diminta. memang Ya, ya kita kan pada pokoknya ada dana yang memang
diamanahkan oleh wisudawan untuk dikelola oleh Ikalum, artinya kalau pusat dan Ikalum. Nah, tadi kita sudah mengarah ke distribusinya ya. Tapi tentunya dana yang masuk maupun dana yang dipergunakan ini harus kita pertanggungjawabkan pada saat kita dalam anggaran rumah tangga itu masuk, sehingga pada saat nanti di akhir tahun itu pengurus fakultas harus bikin laporan yang nanti itu laporan itu juga kita serahkan juga ke universitas. Saya lihat tadi ya memang bagus juga ya, tapi kan di sini juga hanya kita batasi pembagian kita tadi. Nah sampai terakhir tadi sudah mengarah sudah menuju ke ini yang option tadi. Jadi optionnya mana yang mau kalau masukkan tentunya kita udah jelas ya, sama-sama tahu lah. Dalam bisnis sebenarnya ya seperti yang disampaikan tadi, nggak ada uang gimana mau jalan, memang begitu memang. Dalam dunia kegiatan ada orang, ada uang, ada sistem, ada orang yang kompeten. Uang banyak, orangnya nggak kompeten, habis juga itu uang. Ada sistem yang bagus yang bisa mengkapur. Sistem yang bagus sekalipun di Amerika sekarang 3 bank bangkrut. Apa kurang bagus sistemnya? Tentunya inilah yang harus kita sama-sama pahami juga. Tapi ini kita batasi pada proses untuk pembagiannya aja ya. Jadi kita lanjut. Ya, lanjut ke Dari pertanyaan Bapak. Ya. Jangan dia baik kecil, tapi jangan menjak. Dari contoh dari. Iya. Terima kasih Pak. Jadi berbicara ini kan organisasi. Cuma ini lebih kita sumbang sih organisasi. Seperti kata Abang tadi tentu kita sumbang sih. Udah kewajiban. Jadi agak sulit kalau berbicara dana ini anggaran dan sebagainya. Nah, sedikit aspek tentang organisasi. Ada 2 organisasi besar pertanian di Indonesia, KTNA sama HKI. Dua-duanya pernah saya ikuti. KTNA itu kelompok tani nelayan andalan. Berikutnya Hubungan Tani Indonesia. Ada ini saya Prabowo sudah Prabowo. Iya. Dulu sekarang Di depan sampai ini mau minum, orangnya di depan. Namanya Pak mau minum apa Pak? Bapak-bapak semua ya. Biasanya taruh aja di situ. Ngangkut. Yang berikutnya saya kedua yaitu sumber anggaran. Nah, awalnya itu Telepon enak. Mau minta kok. Kalau sumber anggaran itu punya nama ini. Dan itu yang bertahan sampai sekarang. Dengan adanya persoalannya kita bisa belum sampai ke sana dengan organisasi yang besar. Nah, mungkin menurut saya yang seperti yang Bapak sampaikan itu mungkin jangka panjang, untuk dana organisasi. Tapi yang paling penting sekarang, di mana dana yang sekarang itu bisa menguatkan di Kalum dulu. Itu yang pertama. Karena secara administratif aja, yang paling ringan aja, administratif aja kita sudah membangun. Nah itu butuh biaya. Nah, berikutnya nanti akhirnya ada apa mungkin diplotomin yang ringan dan berat. Seperti Bang Eka bilang tadi, kita siapkan nanti rencana kerjanya apa ke depan, biar nggak bosan juga kita ngumpul. Jadi kalau ada objek kerja kan lebih tertarik kita ngumpul dulu. Mungkin ada kegiatan seperti apa, syukur-syukur ada marginnya, profitnya, ya kan. Walaupun sedikit, tapi itu merasa kita lebih intens ngumpul nanti. Mungkin lebih ke sana. Ayo, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Zal. Mohon maaf tadi ambil contoh yang kecil terus. Ternyata masukannya besar. Masukannya besar. Jadi memang setiap pengurus di Kalum fakultas itu perlu biaya untuk administrasi, untuk ini.